Sama. Ada pelibet ya, Bu? Di kuya utama tadi kulangan. Nabi siya langsung kulangan utama dia.
Ya, teh tukang kayu teh.
Kailangan sa wala din ay pamabot ang keluarga. Iyo, jadi itu papasabi niya lalang sa mga karima kami. Ya. Nah, ada apa? Gua tabe lakon makarenta tabe lako tobe kokonaru jomai kira-kira alu sia tabe lako ambe indo sia siuru menuan lako ambe indo anak tu rana tampilna ini akaboroi itu susunan acara la tapogau yang itu susunan acara pemakaman almarhum Petrus Sirante dengan Dawa di Tongkolang Pohutang. Susunan acara yang pertama itu dibukakan, kedua ibadah, ketiga penyerahan karangan bunga dari keluarga besar
dari stasi Batu Era. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dari salah satu keluarga yang dibawakan oleh Dek Surya, sekitar rumah istirahat atau rumah makan dibawakan oleh Bapak Narian dari Kebiasa. Sekitar rumah diduduk atau Malik Nyawa. Yaitu acara pembukaan sedang berlangsung. Kedua yaitu ibadah yang dibawakan oleh Pak Pastor dari Paroki Deri dari Diri yang dibawakan oleh Bapak Pastor. Bapak Pastor kami persilakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita memulai upacara pelepasan jenazah dari orang tua yang kita cintai ini. Kita menyanyi dari Sulolalan 235. Sulolalan 235. Tentunya sebagai manusia yang terbatas, perasaan sedih, perasaan cemas senantiasa menyelimuti diri kita. Terlebih khusus kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Pasti terkadang akan muncul pertanyaan, kenapa begitu cepat orang tua kami ini harus dipanggil? Kenapa begitu cepat orang tua kita ini meninggalkan dunia yang mana ini? Namun itu semua memiliki arti dan maksud tertentu di mana Tuhan memberikan sesuatu yang baik tidak hanya bagi kita yang masih hidup di dunia ini, tetapi juga tentunya bagi orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, entah kita hidup, entah kita mati, kita ini adalah milik Tuhan. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah
Sebelum kita melanjutkan ibadat kita pada kesempatan siang hari ini, kita mohon berkat dari Tuhan terlebih khusus untuk segala dosa-dosa dan kelalaian yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini. Yang berdosa maka marilah dengan penuh kerendahan hati kita mohon pengampunan belas kasih dari Tuhan dengan mendoakan doa-doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Maka semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini, Bapak Petrus Sirante dan juga Nyai Daud, yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Mereka telah meninggal seperti Kristus, maka terimalah saudara-saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah ini dan sepanjang masa. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus akan dikuburkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata-kata itulah kamu hendaknya saling menghibur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 130. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari dunia yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada penawar mengharapkan angin. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Haleluya.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata, sekarang telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sungguh, sekiranya berikan kami yang jalan ke tanah tidak mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Akan tetapi jika mati, ia menghasilkan banyak buah. Orang yang mencintai kehidupannya akan kehilangan kehidupan itu. Sedang orang yang membenci kehidupannya di dunia ini akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku hendaklah mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun hamba-Ku hendaknya berada. Barang siapa melayani aku akan dimuliakan oleh Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pastilah tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita manusia yang terbatas ini. Karena di mana ada kehidupan, di situ pula ada kematian. Di mana ada rasa suka, di situ pula ada rasa duka. Terkadang tentunya kita sebagai manusia yang terbatas, kita melihat peristiwa kematian itu sebagai sebuah peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita. Menjadi sebuah peristiwa yang selalu mencemaskan bagi kita. Apalagi siapa yang tidak sedih kalau kita kehilangan oleh orang-orang yang kita kasihi, oleh orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai. Dan mungkin itu pula yang senantiasa seluruh keluarga dan juga kita rasakan pada kesempatan siang hari ini. Khususnya Bunda Maria sendiri yang merasa sedih tak kala ia harus kehilangan sosok putranya yang wafat di kayu salib. Tapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan siang hari ini, misalnya biji buah kelapa berdiri dari tanah ke tanah dan mati di dalam salib, ataupun juga padi yang kalau tertanam di sawah kita harus menaburkannya supaya dia boleh bertumbuh. Dari seekor hewan laba-laba yang misalnya betina, setelah mereka kawin, maka laba-laba jantan akan memberikan dirinya kepada laba-laba betina untuk disengat anak-anak untuk keturunan mereka. Di situ kita bisa mengatakan bahwa selalu ada pengorbanan di dalam kehidupan kita manusia. Dari Yesus Kristus sendiri yang rela menyerahkan dirinya, kita semua berada di tempat ini semua karena pengorbanan dari kedua orang tua. Jadi selalu saja ada pengorbanan orang tua kita ini. Bahwa Petrus Sirante dan juga Nek Dawa telah menjadi biji gandum yang mati. Terlebih mereka telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Dari orang tua kita ini menjadi sosok seperti yang patut dibanggakan, yang bisa memberikan contoh bagi kita semua. Di mana mereka boleh menjadi para aktivis gereja, boleh membangun gereja, dan juga dalam mengembangkan kerajaan Allah di kehidupan mereka masing-masing. Janganlah sia-sia, tetapi meninggalkan sesuatu yang penting, meninggalkan sesuatu yang luar biasa, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi kita semua yang ada di dunia. Menghasilkan banyak buah, dan itu yang menjadi tuntutan bagi kita semua yang masih bersiaran di muka bumi. Terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian yang telah dialami oleh orang tua kita ini tentunya menjadi sebuah peristiwa yang sangat mulia. Artinya demikian berarti
orang tua kita ini dipersatukan dalam kasih bersiara di dunia ini. Orang tua kita ini telah meninggalkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting bagi kita semua. Sangat penting kepada kita, tinggal bagaimana kita sendiri tentunya mau melanjutkan itu dengan sebaik-baiknya dalam lingkungan keluarga kita, dalam gereja, dan juga dalam masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dan berawal manusia, yang berdiri bersama dalam perbedaan Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ada Bapa di surga, mereka telah menerima sakrament pembaptisan. Semoga mereka diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, dan digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Orang tua kita ini dikasihi Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Semoga berkat kerahimannya Allah menganugerahkan kepada saudara-saudari kita ini pengampunan atas segala dosa dan kekurangannya, membangkitkannya bagi kehidupan kekal, dan menerimanya kembali sebagai anaknya ke dalam pangkuan kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan. Semoga Allah memberikan penghiburan, kekuatan dan ketabahan kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan ini, berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kesaksian iman dari orang tua kita ini meneguhkan iman kita, dan kita pun melanjutkan kesaksiannya akan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan gembira. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita menyampaikan intensi pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, yang sedangkan doa kami membantu Sabtu dan terimalah kami sampaikan di penataran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan nyanyikan lagu mengiringi bersama. Inna
Mohon berkat Tuhan, tanah dan bumi. Allah Bapa kami, Kau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Maka kami mohon berkatilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam dari hamba-Mu yang telah Kau panggil ini. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara-saudari kita ini. Bapak Petrus, Sirante, dan juga Daud. Hidup dan pengabdian mereka di dunia telah dianggap cukup. Dalam ibadat ini, kita akan teguhkan kembali iman kepercayaan dan harapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar orang tua kita ini kepada Bapa. Kita berdoa agar mereka disertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan-Nya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara-saudari kita ini. Nanti umat menjawab, terimalah Dia ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah Dia ya Tuhan, supaya Ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah Dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruan. Terimalah Dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah Dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwa aku percaya akan sabdanya. Terimalah Dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah Dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkau lah yang menggerakkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-hamba-Mu ini, Bapak Petrus Sirante dan juga Daud telah Engkau panggil menghadap. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazah mereka, agar Ia membersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga mereka layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah menyalakan penyesal maut memulihkan orang tua kita di dalam kebangkitan. Amin. Untuk hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara-saudari kita ini, agar bagikan bunga yang semerbak aroma wangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Amin. Orang tuaku yang terkasih, Bapak Petrus, Rante, dan Negawa, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup kembali dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang tuaku yang terkasih, Bapak Petrus, Rante, dan Negawa, inilah cahaya Kristus, tanda kemenangan Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan. Dengan cahaya ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang dipersilakan dengan tetap menjaga suasana ini, dipersilakan semua rukun keluarga menaburkan tanah dan juga bunga di atas jenazah dari orang tua. Jadi kata bunga ambil. Itu bunga, tabur bunga. Itu bunga na to ya itu pa, angkay lang. Oh
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saya juga mohon pertolongan dari Ibu kita, Bunda Maria, terlebih khusus untuk keselamatan arwah dari orang tua kita ini. Maka marilah kita doakan 3 kali. Salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas karunia-Mu yang telah kami terima dalam ibadat ini, untuk mendoakan bagi keselamatan arwah dari saudara-saudari kami, Bapak Petrus Sirante dan juga adik Dawat. Semoga karunia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau gerakkan secara penuh kepada saudara-saudari kami ini. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya bakti mereka di dunia ini dan bersatu padu dalam memajukan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Semoga kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Petrus Sirante dan Nyedawa, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga orang tua kita ini dan kita semua yang hadir di sini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadat keberkatan asa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mewartakan kasih Tuhan. Amin. dari kita tuliskan angka bintang ibadah tinggi bulan ada paspor sekolah di daerahnya buat boleh semua yang kita ulang yang itu penyerahan dalam bunga dari keluarga besar kasih Baturan dari keluarga kasih Baturan dari Jasidana. Ya, sekarang Bapak yang hadap dulu aku sudah. Dari keluarga besar kasih Baturan Selama wilayah Baturan paroki ini ya sudah. Kasih nenek.
Batina anak atau kota siap mengkelong masyarakat zona karangan bunga tunai keluarga besar dari stasiun Bajera dibuat oleh semua. Nah itu acara tahunan yaitu kata ucapan terima kasih dari salah satu keluarga yang dibawakan oleh Bapak Bapak dan Presiden